Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alfami Majidi. Saya adalah mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T satu sampel pada statistika dasar yang diampu oleh Ibu Hamidah Suryani Lukman, SSI, MPD. Apa itu uji T? Uji T merupakan prosedur uji hipotesis yang dilakukan untuk membandingkan rata-rata suatu populasi. Pada uji T untuk satu sampel, dalam istilah lain biasanya disebut dengan one sample t-test method, merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal. Jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Uji T digunakan pada saat jika jumlah sampel kecil, yaitu kurang dari 30-an standar deviasi, populasi tidak diketahui. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Untuk syarat uji T satu sampel ini dibutuhkan harus memenuhi asumsi normalitas. Bila data tidak memenuhi asumsi distribusi normal, uji T tidak dapat dilanjutkan. Kemudian kita masuk ke dalam contoh kasus. Sebuah iklan merek baru dari sebuah smartphone X yang tersemat pada surat kabar mengatakan bahwa usia baterai produk mereka mampu bertahan selama 10 jam. Berdasarkan informasi tersebut, sekelompok mahasiswa ingin membuktikan apakah iklan tersebut benar. Mereka kemudian mendata mahasiswa yang menggunakan smartphone X, lalu mengambil sampel sebanyak 20 smartphone. 20 smartphone tersebut kemudian diisi daya sampai mencapai 100%, kemudian dihitung durasi atau usianya sampai smartphone tersebut mati daya. Berdasarkan pencatatan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut. Ini data smartphone yang dianalisis ya. Ini sampelnya ada 1 sampai 20. Ini usia baterainya dari smartphone 1 sampai smartphone 20. Kemudian pertanyaannya, dengan menggunakan taraf signifikan A sama dengan 5% atau 0,055, ujilah apakah iklan tersebut benar dengan menyatakan bahwa usia baterai mereka mampu bertahan selama 10 jam. Kemudian hipotesisnya itu H0, rata-rata usia baterai smartphone sama dengan 10 jam. H1, rata-rata usia baterai smartphone tidak sama dengan 10 jam. Langkah-langkah pengerjaannya ada 5. Pertama, kita cari rata-rata sampel. Kemudian, menghitung standar deviasi. Ketiga, cari harga T hitung. Keempat, cari harga tabel. Kelima, menarik kesimpulan. Cara menghitungnya, kita akan menggunakan mikroskop Excel. Ini data yang tadi kita masukkan kembali di mikroskop Excel. Yang pertama-tama, kita akan menghitung rata-rata. Rumus menghitung rata-rata di Excel adalah sama dengan average dalam kurung usia baterai tadi ya, dari B2 sampai B21. Kemudian enter. Hasilnya adalah 10,0925.
Terus kita mencari standar deviasi S. Untuk rumus standar deviasi sama dengan ST DEV dot S atau dikali S sama dengan dalam kurung B2 usia baterai tadi ya, yang di ini seluruh data usia baterai yang diteliti, dihasilkan 3,2634. Kemudian banyaknya data itu seluruh sampel itu sebanyak 20 sampel. Kemudian kita menghitung T-hitung. Untuk menghitung T-hitung, rumusnya adalah rata-rata dikurangi 10 per standar deviasi dikurangi akar N, yaitu 20. Kemudian enter, hasilnya 0,1268. Untuk menghitung T-tabel, kita menggunakan rumus sama dengan tin V dalam kurung A tadi ya, 0,05 titik koma, buka kurung lagi, banyaknya data dikurangi 1, hasilnya 2,0930. Berdasarkan permasalahan yang tadi kita bahas, maka diperoleh rumusan hipotesis sebagai berikut. H0 rata-rata usia baterai smartphone sama dengan 10 jam. H1 rata-rata usia baterai smartphone tidak sama dengan 10 jam. A-nya sama dengan 5% atau 0,05. Statistik ujinya sama dengan V value sama dengan 0,900. Kriteria penolakan H0 akan ditolak jika nilai P value kurang dari A. Keputusan H0 diterima karena nilai value lebih besar dari A. Kesimpulannya, pada taraf signifikan A sama dengan 5%, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata usia baterai smartphone X sama dengan 10 jam. Hal ini sesuai dengan iklan yang tersebut pada surat kabar. Jadi H0-nya itu diterima ya, karena benar sesuai dengan perkiraan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.